setiap orang pengen hoki, ya itu wajar sih. Mana ada manusia yang pengen hidupnya menderita. Tetapi menurut saya untuk menjadi hoki pun juga perlu hoki. Dalam arti ya kembali ke tadi yang Anda pertanyakan ke saya, mengenai ketika kita sudah menemukan guru ataupun mungkin paranormal yang mampu memiliki hitungan yang akurat atau tepat untuk bisa memperbaiki hidup, itu masih diperlukan hoki untuk supaya hitungan itu bisa diterapkan di dalam hidup kita. Dan ini saya buktikan sendiri. Pada masa ketika saya memilih untuk menjadi seorang sayale, waktu itu saya memilih tanggal lahir ulang tahun saya aja, 17 Maret ya 2011. Sehingga saya tidak menghitung, namanya juga jadi Samana, ngapain dihitung-hitung ya kan. Saya berpikir seperti itu, karena memang selama ini saya juga meskipun punya banyak rumus dan hitungan, saya amat jarang menggunakannya untuk diri saya. Karena saya lebih sebenarnya kalau enggak kepepet, saya ini bukan tipe orang yang segala sesuatunya dihitung. Saya ini tipe orang yang lebih mengalir dalam menjalani hidup. Nah, kecuali ketika dalam kondisi di mana memang harus dikeluarkan keterampilan itu. Nah, suatu hari ketika saya sudah menjadi samaneri, ya, pada waktu saya jadi samaneri itu juga tanggal menjadi samanerinya, penabisannya tidak saya hitung juga. Tetapi suatu hari ketika saya sudah menjadi samaneri dan sudah akan ditabiskan menjadi bikuni, keisengan saya ini kumat. Keisengan dalam arti saya mencoba untuk menerapkan hitungan hoki ini tadi ya ke dalam diri saya. Jadi saya menghitung dulu ya, setelah saya dinyatakan bisa diupasampada atau ditabiskan menjadi bikuni, saya menyiapkan sebuah hitungan tanggal kelahiran saya untuk menjadi bikuni, jadi tanggal penabisan. Setelah saya hitung yang paling akurat, yang paling hoki ya kan untuk diri saya ketika nanti saya jadi bikuni, saya udah hitung itu. Saya dapat tanggal itu 9 Maret 2015. Kemudian saya request ke guru saya, calon guru penabis saya itu ya kan, sama Bante Wimala Joti. Saya waktu itu bilang saya minta tanggal 9 Maret 2015. Sehingga menurut perhitungan saya waktu itu ya itu kan sudah yang paling hoki ya, sehingga harapannya adalah ketika saya menjadi bikuni, saya akan menjadi bikuni yang super dan sangat hoki. Nah, itu namanya juga mengharapkan, dan saya pede dengan hitungan saya karena memang hitungan saya ini sudah saya riset bertahun-tahun dan akurasinya cukup tinggi, sehingga saya sudah katakanlah saya sudah mencapai satu titik kesepakatan dengan guru saya itu. Beliau mengatakan oke, nggak masalah tanggal 9 Maret 2015. Nah, ceritanya kan berarti sudah oke, sudah ACC ya, dan saya tentu sudah berbahagia berbunga-bunga. Dalam arti coba saya tes ke diri saya. Saya kemarin ketika menjadi sayale dan samaneri, saya asal mengalir, tidak menghitung. Kali ini saya mau menjadi bikuni, saya hitung supaya saya sangat-sangat super hoki, sehingga tidak ada kesialan-kesialan dalam hidup saya. Ya namanya juga usaha, apa salahnya. Dan kebetulan guru saya kok ACC, ya seneng lah ya kan. Nah ini makanya sangat penting saya membagikan ini. Dan rupanya 2 minggu sebelum akhirnya saya ditabiskan menjadi bikuni yang menurut kesepakatan awal adalah 9 Maret ya kan, tiba-tiba guru saya punya ide untuk menggeser tanggal penabisan saya menjadi bikuni. Punya ide dan ini buat saya
agak shock juga waktu itu. Kenapa? Karena penggeseran waktu itu ya. Beliau minta saya tanggal 8 Maret 2015. Dan alasan guru saya waktu itu 8 Maret itu kebetulan kan itu memang Women's Day. Ya kan, Hari Wanita secara internasional. Sehingga beliau menginginkan agar saya ini lahir menjadi bikuni ini di hari Women's Day itu menjadi satu kebangkitan bagi para wanita untuk menjadi samana menurut versinya guru saya itu ya. Sehingga dipilihlah tanggal 8 itu. Saya sempat protes karena kan sudah sepakat tanggal 9 kok digeser tanggal 8. Jadi guru saya waktu itu kalau mau tanggal 8, kalau enggak mau kamu enggak usah upah sampada deh. Ya akhirnya saya menyerah, namanya juga murid, ya udah. Apalagi saya seorang samana, mau nasib baik atau buruk ya ikhlas jalani aja kan gitu. Nah, memang guru saya ini idenya bagus ya dengan mengambil hari wanita internasional ya kan, mengharapkan nanti kemunculan saya sebagai bikuni ini bisa menjadi salah satu mungkin ya pionir atau mungkin sesuatu yang memang bisa menggerakkan atau membangkitkan para wanita-wanita ini menjadi ya menjadi ini kebangkitan bikuni, kurang lebih seperti itu. Nah, bahkan waktu itu ya saya senang juga karena guru saya bahkan untuk Upasampada menjadi bikuni ini beliau ini bahkan mempublikasikan saya yang waktu itu di Sri Lanka ya, di hari di mana saya akan ditahbiskan ini ya kan, mereka mempublikasikan ya, membuat konferensi pers baik TV maupun media massa, koran, kemudian radio ya. Ada sekitar entah 20 wartawan itu waktu itu. Jadi konferensi pers ya di tempat guru saya itu untuk mempublikasikan ya ini Upasampada saya. Bayangin kurang keren apa? Padahal saya Upasampada sendirian ya, bukan Upasampada massal seperti orang lain ya. Saya sendirian. Kemudian dipublikasikan, dimasukkan TV, koran, radio ya, keren juga ya. Jadi seminggu sebelum hari H guru saya bikin jumpa pers. Dan pada waktu jumpa pers saya ada di lokasi itu, sama saya duduk di sebelah guru saya, baik guru yang Bante maupun yang bikuni, dan saya ya itu dipublikasikan. Ya ada satu keuntungan karena saya ikut petunjuk guru saya di mana saya harus tanggal 8, ya udah ikut rencana guru saya, dipublikasikan, diapakan ya. Orang lain mana ada yang ketika ditahbiskan menjadi seorang bikuni di wihara tersebut kemudian sampai dibikin publikasi besar-besaran seperti ini. Dan saya bersyukur sekali lah dapat publikasi gratis ya, walaupun di Sri Lanka ya. Nah, memang itu salah satu keuntungan saya. Akan tetapi ya terus terang ya, kalau kita bicara dari sisi hitungan ini tadi yang saya miliki ini dari tanggal 9 ke 8, itu sebenarnya buat saya jelek, meskipun hanya selisih 1 hari, tetapi hasil kelahiran saya, yang kelahiran saya sebagai manusia ketika saya mix dengan kelahiran sebagai bikuni di tanggal 8 Maret ini hasilnya jelek. Hasil di tanggal 9 ini kan super hoki, apapun yang dikerjakan berhasil, enak ya kan, istilahnya nggak perlu usaha juga ya pokoknya sukses, kurang lebih gitu. Namanya juga orang ngarepnya kan yang enak-enak kan. Jadi tanggal 8 ini hitungannya beda. Di tanggal 8 ini kalau saya betul-betul ditahbis menjadi bikuni di tanggal 8 Maret itu jatuhnya apa? Selain akan timbul masalah ataupun bahaya-bahaya yang silih berganti itu nggak hilang-hilang, pokoknya masalah itu akan timbul silih berganti. Itu ada satu lagi, yaitu penyakit. Akan timbul penyakit ataupun silih berganti ya, baik mungkin
sakit ragawi atau sakit hati atau sakit-sakit yang lain. Intinya akan timbul berbagai macam penyakit di dalam diri saya, baik jasmani maupun batin. Jadi hitungannya sangat-sangat jelek, jauh dari hoki. Ya walaupun saya sebenarnya shock, ya kan, karena gesernya jauh sekali ya, dari yang super hoki menjadi sangat tidak hoki, malah penuh masalah, nanti penuh penyakit. Ya tapi akhirnya ya oke lah, karena guru saya mintanya saya tanggal 8, dia juga mau dengan rencana dan harapannya kan sebagai seorang guru ya kan, niatnya kan baik ya kan, niatnya baik. Tanggal 8 adalah Women's Day sebagai penanda kebangkitan para wanita untuk menjadi samana. Oke kan, beliau punya filosofi tersendiri dari tanggal 8 ini yang memang dipegang dan diyakini. Sedangkan saya punya hitungan yang kok kebetulan nggak pas ya, tapi ya saya sebagai murid kan oke lah, saya ikut guru saya, nurut ya kan, ya ikut aturan guru saya walaupun hitungannya jelek. Nah akhirnya saya betul-betul ditabiskan menjadi bikuni di tanggal 8 Maret 2015. Dan hasilnya apa? Ya seperti hitungan saya mempercayai atau tidak mempercayai, saya kan udah jadi samana, itu nggak perlu di ini namanya jadi samana ya, jadi bikuni susah senang tetap harus dijalani dengan senang hati. Karma buruk berbuah makin banyak disyukuri, berarti makin banyak yang berkurang kan begitu. Walaupun tentu tetap akan timbul rasa-rasa kok lelah sekali ya, silih berganti nggak habis-habis misalnya. Apalagi memang harus saya akui, sejak saya di Upasampada menjadi bikuni ya, kondisi kesehatan saya memang lebih tampak ketidakstabilannya, itu harus saya akui. Nah tapi ya gimana lagi, nah udah terima ya kan, nggak mungkin terus saya udahlah ganti lagi, lepas jubah dulu ntar tabis lagi cari yang hoki. Nah orang yang kemarin aja saya udah hitung jadi jatuhnya bisa geser ya kan, lah kok ini kemudian misalnya nih ya, saya milih lagi, udah saya harus Upasampada lagi yang ini yang saya nggak mau hoki, itu konyol buat saya. Kenapa? Kemarin aja yang saya sudah merancang 9 Maret aja gagal ya kan, berarti logikanya apa? Butuh hoki dulu untuk bisa jadi hoki ya kan. Nyatanya hoki saya kurang untuk bisa ditabiskan jadi bikuni tanggal 9 Maret yang akhirnya geser jadi 8 Maret. Walaupun menuju ke 8 Maret saya dipublikasikan dan sebagainya, tapi sesudah 8 Maret ini kan akhirnya ya itu tentu tidak sehoki yang hitungan 9 Maret yang memang kenyataannya ya begitu. Nah sehingga meskipun barangkali sudah memiliki satu hitungan yang akurat, guru yang akurat ya, untuk bisa sehoki itu ya ini memerlukan hoki duluan. Kalau enggak ya di hari H di mana semestinya mungkin katakanlah dilakukan perbaikan hidup dengan rumus-rumus itu ya tentu enggak bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah ini menurut pandangan saya, dan ini memang sudah saya alami ya. Maka dengan hal-hal seperti ini dibilang saya mempercayai 100% ya, saya percaya kalau memang hitungannya akurat itu tetap akurat, tetapi kita butuh hoki untuk bisa menuju ke situ juga, sehingga terlalu dipegang juga ya untuk apa, kan hidup ini kan kembali ke diri kita. Jadi ya kesimpulan saya yang penting saya tetap menjalani hidup ini dengan senang hati, dengan sebisa mungkin, sepositif mungkin. Apapun yang saya tanam, baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan, kemudian perasaan saya kondisikan tetap semaksimal mungkin bisa tetap senang dan bahagia, ya udah itu saja. Nah, ya itu yang bisa saya bagikan, dan ini pengalaman pribadi saya ya.